Selamat siang, kita perkenalkan diri, saya Erwin Ramadan, mantan wartawan dan sekarang pengelola foto coffee shop atau foto coffee studio. Di kanan saya Bung Harjo, ahli hukum, di kiri saya Bung Andi, yang akan kita bahas dengan kedua ahli hukum ini adalah Mahkamah Konstitusi atau juga dikenal sebagai Mahkamah Keluarga dan Mahkamah Kebakaran. Nah, jelas untuk dua istilah itu kita memerlukan keterangan dari kedua ahli hukum ini. Bagaimana Bung Andi, bagaimana Bung Harjo? Kebakaran atau keluarga? Atau dua-duanya? Saya kira kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya. Ada upaya untuk membuat ini jadi kebakaran. Bukan saya sendiri. Saya kalau nggak kebakaran nggak perlu pemadam kebakaran. Ya, tapi saya sebagai pengamat orang awam nggak ngerti nih kebakaran dan keluarga. Jadi apa sih fungsi Mahkamah Konstitusi ini? Nah, kan ini anak kemarin ini. Baru ya. Iya, 2002 kalau nggak salah ya. 2002. Sekitar itu amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 ya. Iya. Yang melahirkan tahun 2 atau 32. Oke, stop dulu deh. Kita Empat fungsi MK ya tadi pertanyaan Amin. Satu, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar ya 1945. Satu, PUU. Ya, untuk para penonton, PUU itu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Konsisten atau tidak, melanggar atau tidak. Kedua, sengketa kewenangan antar lembaga negara. Contoh, BPK dengan Komisi Yudisial, DPR dengan Presiden, kalau ada sengketa kewenangan. Tiga, PHPU. Ini kepanjangannya perselisihan hasil pemilihan umum. Yang akan terjadi. Wah, menjanjikan itu. Menjanjikan. Yang akan terjadi setelah Februari 2024 ya. Ya. Para peserta pemilu ini akan nggak puas kan dengan hasil pemilunya lah. Banyak itu. Masih banyak. Tahun lalu itu sekitar 1.000 permohonan untuk PHPU ini. Keempat itu pembubaran partai politik. Suatu partai politik di Indonesia itu bisa dibubarkan. Siapa yang bisa membubarkan? Mahkamah Konstitusi. Waduh. 5, pemakzulan presiden. Yaitu ketika DPR mengajukan semacam mosi pendapat bahwa presiden telah melakukan satu di antara beberapa hal, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, bisa dicopot atau dimakzulkan. MK lah yang menentukannya secara hukum. Waduh, udah gaya Amerika itu. Ya, mungkin kita memang. Ya. Saya lihat sih situasi ini nggak terlalu dipahami kan Merwin oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena trennya seperti tadi di awal Merwin sampaikan, sekarang MK diplesetin jadi Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Kebakaran. Mungkin karena isu nomor 1 ya, Mas Arjo ya, PUU. Isu putusan nomor 90 ya. 90. Ya, kalau di masyarakat itu dikenal sebagai putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Iya, iya. Saya pikir ini yang menjadi masalah karena ada opinion leader atau influencer lah ya, orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat yang menghembuskan isu ini. Sehingga ya MK jadi Mahkamah Keluarga dan isu soal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 malah nggak muncul. Ya, tapi ini gimana? Dasarnya apa? Kan dasarnya ada undang-undang kan ya. Untuk meloloskan Gibran. Undang-undangnya apa? Undang-undang Pemilu, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2017 ya. Yang diuji itu pasal 169Q tentang syarat umur capres dan cawapres. 40 tahun. Ya awalnya isinya tuh syarat umur minimum cawapres 40 tahun. Itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Benar. Dengan tambahan kan? Dengan tambahan frasa. Boleh dibilang tambahan, boleh dibilang pemaknaan, penafsiran. Jadi undang-undang ditafsir dan diberi tambahan. Boleh dibilang ya. Di Indonesia itu dikenal Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negatif legislator.
Artinya dia tidak bisa secara positif memproduksi undang-undang, tapi dia bisa memberi tafsiran dan mengubah tafsiran itu sejauh itu konsisten atau tidak konsisten dengan konstitusi kita. Jadi konsekuensinya ya bisa memberi tambahan frasa. Ya. Itu bagian dari menafsir gitu dianggap. Jadi coba saya lanjutkan dari Mas Suar yang menarik ini, istilah negatif legislator. Ya. Yang dia maksudkan negatif itu kan berarti tidak melakukan sesuatu. Ya. Dia hanya sekedar mengatakan yang telah Anda lakukan itu salah. Ya. Jadi istilahnya interpretasi. Istilahnya interpretasi. Jadi saya contohkan secara sangat gamblang. Ketika MK menyatakan, katakanlah pasal 169Q atau pasal apapun dalam undang-undang, itu output amar putusannya berbunyi tidak mengikat demi hukum. Artinya kita membayangkan kalau ini ada satu undang-undang, gitu ya, isinya 100 pasal, yang diuji itu pasal 5. Pasal 5 itu dicoret oleh MK. Kemudian undang-undang ini dikembalikan ke tangan DPR untuk diisi lagi. Kayak itu inti dari istilah negatif legislatif. Nah, pertanyaan saya sebagai orang awam, jadi kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengadakan tambahan tentang 40 tahun minimal itu, apakah itu harus kembali ke DPR untuk dijadikan undang-undang? Secara umum kalau kita taat teori, iya. Tapi kan dalam perkembangannya tidak ada yang ideal, tidak ada yang plek-plekan merujuk pada aturan tertulis. Dalam prakteknya, akhirnya muncul satu fenomena yang namanya judicial activism. Iya, judicial activism. Nah, itu juga terjadi. Malah kalau saya boleh cerita dikit, nanti Mas Wan bisa menambahkan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sejarahnya dimulai dari, kalau para ahli konstitusi ya, oleh negara Amerika Serikat di tahun 1803 dari putusan yang sangat legendaris namanya Marbury versus Madison, di mana lembaga yudikatif MA untuk pertama kalinya diminta untuk menguji keabsahan dari suatu aturan yang diterbitkan parlemen atau DPR. Nah, jadi dalam prakteknya walaupun negatif legislator adalah konsep yang tertulis, tapi MK itu kemudian mengadakan sedikit variasi dalam menginterpretasikan suatu pasal. Ya, tapi dalam hal ini saya anggap MK menjadi pengganti legislasi. Oh, tentu tidak. Oh, tidak sesimpel itu. Ya. Justru itu tadi seperti saya sampaikan, karena MK itu negatif legislator, ilustrasinya gini, kalau ada sebuah persimpangan jalan ya, misalnya dilarang belok kiri, itu kan kalimat negatifnya. Di jalan itu ada yang lurus dan belok kanan. Tidak salah secara silogisme untuk saya mengatakan boleh lurus dan boleh belok kanan. Fakta bahwa belok kiri dilarang mengakibatkan premis lurus dan belok kanan menjadi boleh itu nggak bertentangan. Nah, MK itu diberi kewenangan itu, dan ini yang dihembuskan oleh para politisi dan influencer ya di media sosial, bahwa disinilah letak mahkamah keluarganya, karena kebetulan ketua MK-nya waktu itu adalah paman dari salah satu cawapres. Tapi sebenarnya mengatakan frasa itu secara teoritis menurut saya tidak salah, karena itu bagian dari kewenangan MK. Jadi kalau tapi akibatnya mahkamah keluarga menjadi mahkamah kebakaran. Nah, coba jelaskan. Ya, menurut saya ini fenomena judicial activism tadi ya, aktivis politik, aktivis gerakan sosial, ngomentari isu hukum. Akibatnya nyampur kan, dan di Indonesia ada tren bagaimana pengadilan itu terpengaruh oleh suara netizen, suara masyarakat umum gitu. Kalau saya menilai sebenarnya pelabelan mahkamah keluarga, dan itu nggak disanggah oleh MK ya, kalau juru bicaranya paling tidak, itu makin menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu takut gitu terhadap bikin pusing aja nih. Karena ini menjadinya mahkamah sosial media dong. Iya. Itu salah satu. Saya senada dengan Mas Andi ya. Kalau hakim itu perbedaan utama hakim ya, terutama di MK dengan presiden dan DPR. Hakim itu tidak dipilih oleh rakyat. Betul. Hakim itu tidak melalui proses election.
Hakim itu kita bayangkan sebagai seorang bapak tua yang bijak, yang kompeten, Atau ibu juga, atau ibu juga bisa. Eh, Ibu yang kalau begitu dia mewakili Tuhan dong. mewakili Tuhan. Memang secara konseptual begitu. Jadi mungkin bahasanya mewakili suara konstitusi. Kan konstitusi itu kan konsep abstrak ya. Dia ditubuhkan di dalam person seorang hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah penubuhan dari konstitusi. ya, jadi kalau Gitu ya. senada dengan itu menubuhkan, kemudian hakim itu oleh karena itu tidak bisa sekedar merespon atau bereaksi terhadap populisme. Apa yang diinginkan seorang anak, saya maunya pulang malam jam 3, saya maunya bisa dugem, saya mau nggak bisa. Hakim itu adalah seorang bapak yang tugasnya adalah melerai jika anak-anaknya dalam tanda kutip ya presiden DPR berantem kewenangan gitu. Jadi merespon atau mereaksi Jadi, terhadap populisme itu bukan Buat hakim, dewanya adalah konstitusi. konstitusi, Jiwanya Demokrasi. Suara Bukan. rakyat. suara rakyat ya. bukan. Apa dong? Dia Nabi Sulaiman. Nah, Oh, wisdom ya Om ya, kebijaksanaan. Dia dong. Iya. Integritasnya tinggi dong. Oh, tinggi kayak kebijaksanaan dan integritas ya. iya. Tapi dibilang orang keluarga atau kebakaran. Iya. Ya bagaimana itu ya, kontradiktif ya itu, sekali dong. Om Erwin. Karena ada aktivis-aktivis sosial media dan yang partisan membela kelompok tertentu, maka dengan mudah keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan kelompok tertentu itu dilabeli sebagai keputusan yang sesat atau keliru. Makanya pertanyaan paling mendasar kan begini, jika keputusan nomor 90 itu salah, kan bisa diujikan kembali dalam pengujian undang-undang. Dan yang kedua, upaya untuk mendiskreditkan Mahkamah Konstitusi ini juga digaungkan oleh mantan-mantan hakim atau pensiunan-pensiunan hakim. Ini membuat makin kebakaran gitu. Jadi yang membakarnya kadang-kadang dari lingkungan hakim kita sendiri. Hakim gitu. sendiri. Mantan hakim. Ya mungkin Gitu. sekedar tentang istilah Mahkamah Keluarga itu Iya. pertama kali perkenalkan oleh suatu majalah yang saya terkenal ya, saya sebut Tempo. saja majalah Tempo kan, yang menjadi sumber Iya. dari buzzwordnya Mahkamah Keluarga. Iya. Premisnya sederhana. Gibran itu adalah ponakannya dari salah satu hakim yang kebetulan pada saat itu adalah ketua, Anwar Usman. Putusan 90 dianggap menguntungkan Gibran. Yang awalnya dia tidak sepantasnya lolos karena dia belum berusia 40 tahun. Nah kemudian itu berkembang menjadi Mahkamah Kebakaran karena ternyata bukan cuma Anwar Usman yang punya masalah. 8 hakim lainnya juga bermasalah, semuanya ditegur. Bahkan ketua majelis kehormatannya juga dilaporkan ke Mahkamah Kode Etik, maka semua jadi kena, sekarang merambat gitu ya apinya. Ya kalau disebut istilah Mahkamah Keluarga itu memberi nuansa konflik of interest. Gimana Anda melihat tuh konflik of interest? Iya, menarik ini Om, karena ini yang selalu digadang-gadang di media. Konflik of interest itu kan definisi paling luasnya adalah konflik kepentingan, di mana karena ada hubungan keluarga atau ada hubungan timbal balik yang memberi keuntungan, salah satu pihak ini mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Seorang guru yang harusnya memberi nilai 7, tapi karena kemarinnya di ulang tahun dikasih kue tart, jadi 9 misalnya. Itu kan? Itu. Jadi dalam situasi ini saya nggak melihat hal itu. Karena apa? Kenapa? Karena diuntungkan dari putusan nomor 90 tidak cuma Gibran. Kalau Anda googling, Anda bisa temukan ada 25 kepala daerah di seluruh Indonesia setingkat kabupaten maupun kota itu yang berumur di bawah 40 tahun. Artinya ada 25 orang yang punya tiket untuk memajukan dirinya atau kalau dia dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Wah, jadi ini kalau begitu nih kita zaman milenial nih, bukan zaman saya lagi nih. Ya artinya kan harga dari demokrasi adalah ini kan. Orang bilang wah ini urusan ini nggak punya pengalaman, tapi saya pikir gini, ketika kita berani masuk kepada satu tatanan demokratis, kita harus memberi ruang partisipasi yang lebih luas untuk sebanyaknya orang. Karena logika sederhananya gini loh, orang Indonesia tuh bisa ikut pemilu umur 17 tahun. Atau sudah pernah menikah bahkan. Di bawah 17 tahun kalau pernah nikah boleh ikut pemilu. Kenapa hak untuk dipilihnya nunggu umur 40 gitu? Oh gitu. Kalau dia punya kapasitas memilih secara rasional, harusnya logikanya dia juga punya kapasitas atau kesempatan dipilih secara rasional juga.
Oh, gitu. Jadi kita zaman anak kemarin ini ya. Enggak lah. Iya, kalau saya lihat Perdana Menteri di Prancis sekarang Betul. umurnya 34 tahun. Betul, 34 tahun. Di mana lagi ya Mas Arji? Yang Banyak. Dulu presiden ketiga atau keempat Amerika juga muda kan? Cukup muda. Saya lupa. Tapi yang presiden di bawah umur 40 itu banyak. Obama pun 42 ya. Oh iya, Kak. Apalagi kalau dicari di Afrika. Iya. Oh, Jadi, banyak ya? Banyak. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan dari Mas Suad ya, yang patut dicatat gitu. Saya sedikit teknis tentang putusan 90 MK yang jadi sumber masalah ini. Iya. Frasa awalnya, syarat seorang capres atau cawapres adalah berumur minimal 40 tahun. MK menambahkan frasa itu atau menginterpretasikan lebih lanjut, terserahlah Anda mau memilih kata-kata yang mana. Berumur 40 tahun atau sedang menjabat atau pernah menjabat kepala pemerintahan, kepala daerah yang pernah dipilih melalui pemilu. Oke, itu yang patut dicatat, ada frasa itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang siapa sih yang diuntungkan dalam hal putusan tersebut, banyak. Minimal 20. Kalau dalam putusan itu disebut misalnya Berapa? 10 minimal. Aditya Halindra Faraziki, Bupati Tuban, periode 2021 sampai 2024 di Jawa Timur, usia 30 tahun. Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, menjabat sejak 28 Mei 2019, usia 32 tahun. Banyak daftar. Ada yang 29 bahkan. Ada yang 29 bahkan. Indragiri Hulu. Nah, kalau kita berbicara tentang efek putusan 90, ya banyak, bukan cuma Gibran. Dan yang patut dicatat ya, Gibran itu bukan pemohon, dia bukan pihak. Nah, itu penting sekali dong. Kalau dia bukan pemohon, tidak ada konflik of interest ya. Secara langsung kalau Konflik kepentingan nggak ada kalau gitu. secara langsung kalau mau pakai analogi Mas Suar tadi ya, yang ngasih kuitat itu bukan keluarganya. Iya. Yang ngasih kuitat itu adalah tetangga atau fansnya. Ya. Iya, Kemudian orang mengatakan, ih kalau Anda ngasih kuitat kepada guru yang harusnya kasih nilai 7, sekarang kasih nilai 9, tapi pemohonnya dalam tanda kutip ini Gibran, dia bahkan bukan pihak di dalam. Dia tidak memohon. Dia tidak memohon, Ya. dia tidak memberikan kuitat, dia bahkan tidak secara tidak langsung memberikan kuitat kepada tetangganya. Nah, sekarang jelas-jelas saja. Ada konflik kepentingan atau tidak? Secara tegas sih enggak ya, secara gamblang tidak ada. Secara faktual nggak ada. Secara faktual itu klaim bahwa satu-satunya yang diuntungkan oleh putusan 90 adalah Gibran, tapi kan ternyata tidak. Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Ini aktivis politik atau orang yang partisan memberi komentar kepada isu hukum. Celakanya lagi, Om, para ahli hukum yang harusnya memberi kejernihan malah memperkeruh. Ya, Ya, ada mantan ketua Mahkamah Konstitusi, misalnya Adam Zulfa, ya, itu memberi komentar-komentar yang menurut saya seharusnya keluar dari mulut buzzer, bukan keluar Iya. dari mulut seorang ahli hukum. ahli ya. hukum tata negara, Iya. bukannya alih-alih membicarakan tentang apa sih sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangannya MK, Iya. kewenangannya partai politik, tapi membicarakan ini jelas-jelas melanggar kode etik, ini Mahkamah Keluarga. Jadi komentator politik. Iya. Ilmu hukumnya itu tidak tercerminkan dalam komentar. Iya, tapi apakah ada atau tidak ada unsur etika dalam hal ini? Nah ini Nah, menarik. seandainya saya ketua Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah saya bukan kan. Alhamdulillah bukan. Tapi saya akan menarik diri Hmm. karena saya Pak D-nya orang yang berkepentingan. Nah, ini ada asumsi dalam pertanyaannya Om Erwin. Saya ada orang yang berkepentingan dalam hal ini Gibran. Pertanyaan kan sama aja. Gibran itu bukan pemohon, bukan pihak di dalamnya. Dan seorang Gibran tidak bisa menghentikan siapapun yang mau mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi saya bicara sebagai orang yang beretika. Nah, Saya tidak bicara sebagai seorang pengacara seperti Anda. Saya mungkin jelaskan. Ya. Saya orang beretika, Anda Iya. pengacara. Beda kita ya. beda. Nah, justru menariknya, karena istilah yang diangkat tuh etika. Etika itu apa sih? Definisi paling simpelnya, pertimbangan rasional tentang keputusan moral. Waktu saya memilih untuk melawan rambu lalu lintas, misalnya rambu lalu lintas itu merah itu harus berhenti, hijau itu jalan. Lalu saya terobos. Saya beretika apa enggak?
ada orange loh. Ada orange. Oke lah, anggaplah orange udah lewat sekarang. Nah, jadi sekarang merah. Oke. sekarang kita apa nih? Sekarang Kita di orange, anggaplah. di merah atau di hijau? Oke, kita balik. Anggaplah sekarang lampunya hijau, kok saya nggak jalan? Anda orang tidak beretika. Nah, pertanyaan etika harus rasional. Nanti dulu. Meskipun lampunya hijau, tapi di depan saya melewat seorang ibu yang membawa 5 orang anak dan dia sedang mengandung. Kalau saya mau hitam putih, saya gas aja karena lampunya hijau kok. Tapi kalau saya ngegas, saya tabrak seorang ibu itu bisa terluka, bahkan meninggal. Dan disitulah letak etika. Etika itu tidak bicara soal mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Tapi mana yang rasional, mana yang membuat situasi lebih baik atau enggak. Nah, maka waktu ditanya, ini melanggar etika, putusan nomor 90 melanggar etika. Itu kembali, kita harus petakan situasinya. Ya kan? Makanya saya sering tantang banyak orang. Tunjukkan keberatan rasional, bukan keberatan yang sifatnya subjektif ya. Yang mengatakan bahwa putusan nomor 90 ini melawan etika. Ya. Kalau aturan hukum jelas ya, nggak dilanggar ya. Tapi etika, karena tidak ada hasil yang rasional. Jadi kalau mau fair, mungkin ini bukan melanggar etika. Ini melanggar rasa keberpihakan saya. Misalnya saya sudah tidak suka terhadap sosok tertentu, kebetulan sosok tertentu ini sepertinya diuntungkan oleh putusan ini. Maka saya pakai kata etika untuk melabel peristiwa itu. Kan dengan mudah ini melanggar etika, padahal harus kamu jujur. Saya cuma nggak suka aja dengan putusan ini. Sebentar ya. Ini kan ketua Mahkamah Konstitusi dipecat dalam waktu 2 hari berdasarkan pelanggaran etika. Nah, di mana ini? Iya, itu sebabnya kan ada perlawanan terhadap hal itu. Kita kan menyaksikan di media bagaimana putusan MK itu juga kemudian digugat kan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi saya pikir semua orang yang berakal sehat dan beretika, artinya punya pertimbangan rasional terhadap pilihan moral, akan menggugat hal itu. Jadi kalau boleh saya tambahkan nih, menarik dari isu etika sebagaimana yang sudah dielaborasi Mas War adalah isu etika itu kalau buat saya seperti lautan luas tentang hal-hal yang bermoral yang baik. Anda bisa debatkan baik itu apa. Kemudian ada satu pulau itu namanya hukum. Yang keras yang tadi dalam analogi tadi itu lampu hijau ya saya boleh. Tapi kemudian ada etika. Nah, etika itu yang lebih luas gitu. Nah, kalau kita mau menerapkan etika dalam putusan 90 dan saya mencoba berpikir, kalau Anda adalah Anwar Usman dan duduk di sana, apakah etis Anda tidak menjalankan fungsi Anda sebagai hakim yang kepentingan putusan itu jauh lebih luas? Kemudian Anda menarik diri, kemudian saya nggak mau melakukan tugas saya walaupun kepentingan orang banyak selain pemohon dan Gibran itu ada di dalam putusan tersebut. Nah itu sih cara pembelaan pengacara. Etika saya sebagai hakim bekerja kan, tidak bisa menolak permohonan. Ya pengacara harus beretika juga dong. Tadi kita sebut generasi anak kemarin. Kenapa sih masalah umur ini menjadi begitu penting, Bung Andi atau Bung Ardo? Kenapa? Saya pikir justru itu pertanyaan saya juga. Kenapa umur itu penting? Sebab dalam sistem demokrasi kan kata kuncinya itu partisipasi. Makin luas partisipasi orang terlibat itu makin demokratis. Di Indonesia orang bisa berpartisipasi jadi pemilih umur 17 tahun. Kenapa untuk dipilih tidak 17 tahun aja sekalian kan? Nah jadi menurut saya justru kalau ditanya kenapa penting, buat saya sih harusnya nggak penting. Paling tidak dia harusnya makin luas kesempatan orang untuk terlibat jadi calon wakil presiden atau presiden, makin demokratis, makin bagus. Gitu. Iya, tapi kita kan berhadapan dengan suatu kasus judicial ya. Jadi ketentuan adalah 40 tahun. Diubah menjadi apa istilahnya? 40 tahun atau pernah menjabat. Atau pernah menjabat. Apa landasan mengubah, menurunkan di bawah 40 tahun? Landasannya apa? Boleh saya klarifikasi dulu ya pernyataan Om Erwin tadi? Ya, enggak, maksud saya kan pernah menjabat itu bukan alasan yang kuat. Perlu landasan yang lebih kuat kan? Pernah menjabat itu justru alasannya jauh lebih kuat ya. Kalau kita berbicara umur nih ya, kenapa sih orang cuma dikasih KTP umur 17 tahun? Kenapa kemampuan untuk menandatangan kontrak atau perdata itu 21 tahun? Nah itu penjelasannya jelas biologis, perkembangan anak ya.
kita dewasa dan matang untuk membuat suatu keputusan yang rasional setelah umur itu. Ya. Nah, jadi justru ketika kita berbicara tentang syarat umur seorang cawapres ya, emang kenapa sih kalau umurnya 40, 41, 38 itu kan garis arbitrari gitu ya, sepihak gitu. Itu Justru yang lebih bijak itu adalah kalau dia punya kompetensi dan pengalaman, pernah menjabat sebagai seorang kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur kan. Jadi teruji kemampuan dia. Makanya frasa itu yang perlu diingat. Tadi yang saya perlu klarifikasi dari Om Erwin, bukan menurunkan umur. Karena frasa tambahannya atau interpretasi tambahannya pernah menjabat itu bisa dia umur 25, bisa umur 50 gitu kan. Ya, Jadi itu dasarnya, dasar kompetensi. Sekarang ada batas umur atau tidak? Ada batas umur 40 tahun atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Seusia berapa? Seusia berapa? paling muda yang di Sumatera Selatan itu, di Lampung itu kan 29 tahun. Iya, karena ada syarat umur yang secara teknis ya. Ada bupati, Untuk menjadi bupati itu ada syarat umurnya. Jadi otomatis kalau kita baca secara sistematis berarti minimal ya berusia 25. Kalau menjabat gubernur 5 tahun jadi umur 30. Berarti dia bisa jadi cawapres kalau dia menurut pasal 169Q yang diinterpretasi oleh putusan 90 MK, berarti ya rentangnya antara 30 hingga 40. Kan? Tapi poin saya adalah kalau pertanyaannya apa dasarnya, ya kompetensi. Dia pernah menjabat sebagai kepala daerah, punya pengalaman. Kalau saya malah lebih radikal lagi ya penjelasannya. Ya, Kompetensi ya itu kan relatif ya. Relatifnya kompetensi dalam demokrasi apa? Pernah dipilih rakyat kan? Kalau mau jadi gubernur bupati dipilih oleh atau lebih jauh Mas. Jadi kalau saya sudah pernah dipilih sebagai kepala desa, saya bisa mengatur Indonesia. Oh, rasanya tidak memuat kepala desa, setingkat gubernur atau wali kota. Itu bupati. Itu interpretasi MK dalam putusan Ya, selanjutnya. saya tidak membedakan banyak antara kepala desa dan wali kota ya. Itu permainan kata buat saya. Iya. Kalau desanya penting sekali, kalau desanya besar sekali gimana? Ajukan permohonan ke MK, rasanya diganti jadi kepala desa juga. Nah, itu dia. Jangan cuma gubernur. Saya sih pendapatnya lebih jauh lagi. Mungkin kenapa harus ada pembatasan umur yang terlalu rigid? Karena itu tadi, makin besar partisipasinya, harusnya makin demokratis. Jadi Republik Indonesia didirikan oleh pemuda kan? Itu juga. Nah, Itu, tanpa batas umur kan? Tanpa batas umur. Tanpa batas umur. Dan juga kita lihat perkembangan zaman, orang yang semakin muda akses informasi, kemampuan belajar dan berpikir itu semakin cepat. Jadi kenapa kita membatasi umur orang 40 tahun baru boleh jadi cawapres ya, bukan langsung jadi wapres. Ini dulu ya. Gibran itu masih harus ke KPU mendaftarkan dan diperiksa kesehatannya dan sebagainya, kemudian masuk dalam daftar calon, kemudian kampanye dan diuji oleh masyarakat, dan kemudian nanti tanggal 14 Februari 2024 orang harus mencoblos dia. Masih panjang. Iya. Tapi kan banyak landasan-landasan untuk membenarkan putusan MK ini kan. Nah, ini yang belum saya sempat sampaikan tadi. Kita membahas tentang seakan-akan kita sedang menguji ulang putusan MK 90 ya, nomor 90. Ada prinsip namanya res judicata. Putusan MK itu final dan mengikat. Anda bisa berkomentar, tapi debat itu selesai ketika 9 orang hakim itu memutuskan. Oke. Res judicata. Ya. Res berhenti, res istirahat, judicata hukum. Kalau tidak, nggak akan pernah selesai. Saya pakai istilah yang lebih ini lagi, lebih sederhana lagi. Katanya dalam bahasa legal Indonesia, inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum Nah, tetap. kalau enggak kan ini jadi trial by mob, trial by tantrum, kayak anak kecil tuh tantrum marah-marah gitu kan di sosial media. Saya nggak suka pokoknya, gitu. Iya. Itu Betul. ini negara hukum gitu ya. Trial by social media, ya. Trial by mob, trial by tantrum. Gitu Ya, trial by tantrum, anak kecil banting-banting kakinya kan. Ya, Anda pikirkan Anda sebagai suatu penguasa pemerintah ya, nggak bisa satu keputusan itu bikin semua orang senang ya. Singkatnya sekarang, Ketua Mahkamah Agung dituduh pelanggaran etika berat. Mahkamah Konstitusi. Ketua MK, sorry. Ketua MK dituduh pelanggaran etika yang berat. Ya. Dia nggak terima. Karena satu, dia dipecat dalam 2 hari.
ya kan? Nah, selanjutnya dia membawa masalah ini, pemecatannya dia bawa ke PT UN, Benar. Ya. Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, bagaimana mungkin sesuatu pengadilan di tingkat yang lebih rendah daripada Mahkamah Konstitusi bisa mengadili Mahkamah Konstitusi? Saya coba mulai. Iya. Pertama, premisnya Om Erwin tadi adalah MA itu posisinya lebih rendah dari MK. Itu tidak tepat ya? Iya. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mereka setara. Saya nggak bicara Mahkamah Agung, saya salah Betul. bicara tadi. Petun. Saya ngomongnya Petun. Ya, Petun itu adalah salah satu kamar di bawahnya MA. Kan ujung-ujungnya kasasinya ke MA. Jadi secara teknis bukan di bawah MK. Mereka hanya berbeda kewenangan. Tapi nggak ada hubungan hierarkinya. Mereka horizontal, setara. Di mata saya, kalau masalah tata usaha negara itu kan di bawah daripada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang 1945 dan desain. Enggak, Kita- masalahnya di sini ada jenderal, di sini ada jenderal. Tapi di sini si PT UN adalah kolonel kan. Kolonel. Oke. Nah, kolonel mengadili jenderal gimana Ya, itu? saya sih kasih contohnya gini aja Om. Presiden pun tetap butuh RT Om, karena ngurus KTP kan lewat RT dulu. Iya. Jadi istilahnya iya, sebagai seorang ASN aparatur sipil negara, Anwar Usman punya hak untuk mengajukan keberatan atas pemberhentiannya. Jadi itu kapasitas beliau meskipun dia ketua MK, tapi dia ASN kan. Sebagaimana sebuah aparatur sipil negara berhak mengajukan keberatan jika Ada diberhentikan. hak dia yang diberikan oleh undang-undang Iya, untuk betul. mengajukan itu. Betul. Karena surat keputusan nomor 23 2023 tentang Iya. pengangkatan Soeharto sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pengganti dia adalah objek gugatan yang mengenai kepentingan. Iya, gugatan dia sekarang pemberhentian dia atau pelanggaran etik. Gugatan dia ada nuansa kedua-duanya. Jadi saya jawab secara langsung ya. Wah, ini Anda bicara kayak pengacara lagi ya, dua-duanya. Memang saya pengacara. Memang saya advokat, memang itu keahlian kami. Iya, tapi saya mau tahu. Iya, mungkin yang lebih lugas ya. Apa Yang lebih yang lugas. dibawa ke Iya. PT UN? Yang dibawa ke PT UN adalah Anwar Usman menggugat, objek gugatannya surat keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengangkatan Soeharto sebagai ketua MK. Oke, itu bisa diterima. Tapi pelanggaran etik kan nggak bisa diadili oleh tata usaha negara. Benar, memang bukan itu yang menjadi objek gugatannya. Tapi menjadi komponen. Menjadi komponen secara implisit. Mengapa kode etik menjadi komponen? Karena pelanggaran kode etik beratnya Anwar Usman diadili. Sorry, nggak kompeten kalau saya bilang. Siapa yang nggak kompeten? Betul. Iya, Oh, ada. dia nggak ada kompetensi di bidang etika dong. Iya. Dia tata usaha Iya, benar. negara. Gini Om, kayaknya memang sejauh yang kami tahu bukan etikanya, tapi gini, anggaplah Anwar Usman itu diberhentikan karena melanggar etika, oke. Tapi tata cara dia diberhentikan itu ya nggak sesederhana bikin sidang 2 hari terus besoknya dia berhenti. Bayangkan dia itu pemimpin lembaga negara yang setara presiden dan ada SK pengangkatan dari presiden dan sebagainya ya. Itu hanya diberhentikan oleh sebuah majelis ad hoc, majelis sementara yang dipimpin oleh seorang mantan hakim. Jadi bayangkan seorang pemimpin lembaga tinggi negara diberhentikan karena sebuah sidang 2 hari yang dipimpin mantan hakim yang buktinya adalah Majalah Tempo. majalah Tempo. Ya, Tidak jadi ada kita pemeriksaan buktinya. Iya, Jadi, gitu. kalau begitu kita adalah hukum dan undang-undang ad hoc. Ya, boleh dibilang begitu. Nah, ini saya mau berbicara sedikit lebih serius gitu ya. Isu utamanya apa sih? Kenapa seorang Anwar Usman itu menggugat SK MK? Satu, SK pengangkatannya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi nggak pernah belum pernah dicabut. Iya, Jadi kalau Anda seorang ASN atau seorang pegawai, kan ada SK pengangkatannya. belum dicabut. Itu belum dicabut. Ya. SK barunya itu adalah pengangkatan Soehartoyo. Gantinya. Dan itu juga banyak masalah gitu ya. Satu. Kedua, tata cara sidang atau hukum acara ya istilah kita. Iya. Dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan atau MK-MK, Iya. itu dasar hukumnya itu sangat bermasalah. Kalau Anda baca putusannya MK-MK, keputusannya,
Malah saya cenderung mengatakan itu temuan atau rekomendasi, bukan keputusan. Iya. Setebal 380 halaman itu tidak ada pemeriksaan bukti langsung seakan-akan Anda diperiksa di pengadilan pidana. Benar ada buktinya Anda berbicara dengan dia WhatsApp atau saksi atau email. Tidak ada. Ya, kalau gitu Semua dari cerita majalah. Anda kita dari ad hoc ke ad hoc ke ad hoc lagi. Iya, benar. Semuanya ad hoc. Jadi kasarnya begini, kalaupun kita ke Petun sekarang dan menang, apa kata Petun? Mahkamah yang Anda protes sudah nggak ada, mahkamah majelis kehormatannya. Sudah bubar, Sekarang dibentuk lagi. sudah dibentuk lagi. Bayangkan bagaimana mungkin masuk akal seorang ketua MK dalam jabatan yang setara dengan ketua DPR dan presiden diberhentikan dalam waktu 2 hari. Iya. Tanpa proses hukum, dengan hukum acara yang seketat Iya. pidana. Sebentar, dia belum dipecat sebagai hakim konstitusi kan? Belum, benar. Betul. Betul. Jadi dia diturunkan jabatan. Boleh dibilang demikian. Iya, boleh dibilang demikian. Dan ini satu lagi Om, sebagaimana dia diangkat dengan satu keputusan yang rigid dari presiden, harusnya kalaupun dia diberhentikan ada proses yang kurang lebih sama rigidnya. Ini kan jadi masalah karena angry mob tadi, karena ada netizen yang marah-marah tadi, buru-burulah misalnya ini ya dibentuk MK-MK, buru-burulah dibuat putusan untuk memberhentikan dia sebagai ketua. Jadi ini keputusan yang sangat tergesa-gesa dan dimotivasi rasa takut. Ya. Takut dihakimi oleh netizen, dihakimi oleh angry mob gitu. Atau mungkin karena kita tidak tahu intrik-intrik internalnya, mungkin selain rasa takut adalah rasa mau berpihak kepada salah satu penguasa, salah satu partai. Mungkin ada seorang ibu-ibu dari seorang ketua umum dari partai besar yang sedang marah-marah, ya, orang mendengarnya takut, kemudian mengambil satu keputusan yang gegabah. Jadi hukum kita berdasarkan ketakutan. Iya, Tantrum. tantrum.